Untuk jamaah YouTube, mari kita buka pelajaran tauhid halaman 12. Tauhid halaman 12, bab iman nomor 8. Kita bersama ngaji pada sore hari ini, yaitu dipakai Surabaya. Mohon dilihat halaman 12. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 8, iman maksum. Tegese iman kang direksa. Isaroe ruku'e sembayang, oleh-olehane direksa. Nomor 9, iman makbul. Tegese iman kang diterima. Isaroe sujude sembayang, oleh-olehane diterima. Srengenge contone. Nomor 10, iman sahar. Tegese tanggal bulan. Isaroe lungguhe sembayang, oleh-olehane diterima. Bulan tanggal contone. Nomor 11, iman makbuk. Tegese iman watak. Imane para malaikat. Malaikat iku yen rukuk terus, yen sujud terus, lan sak pinunggalane. Nomor 12, iman maksum. Tegese iman kang direksa. Imane para rasul. Iman nomor 8 adalah namanya iman maksum. Ada maksum 2 ini, Bu. Yang satu nomor 8, yang satu nomor 12. Bukan salah cetak. Enggak, memang betul. Tapi nanti saya kasih penjelasan. Lainnya juga iman makbul juga 2. Yang satu nomor 9, yang satunya berapa? Oh, nomor 13. Okay. Untuk iman nomor 8 adalah iman maksum, artinya iman yang dijaga. Karena ada iman yang tidak dijaga, ada yang dijaga. Isarohnya adalah rukuknya sembayang. Hasilnya adalah dijaga atau dilindungi lah. Jadi kita itu kalau punya iman maksum, imannya ini maksum yang nomor 8 ini khusus untuk orang umum. Adapun nanti kalau yang nomor 12 itu adalah khusus para rasul. Ini orang umum yang nomor 8. Yaitu iman yang dijaga, mau berbuat jelek gak jadi. Itu adalah dijaga. Dan juga orang itu kalau dijaga, satu kali makrifat kepada Allah dan besok akan disalbiai oleh iblis atau syaitan yang sudah saya terangkan pada awal-awalnya ngaji seperti dulu, maka tidak akan goyah karena ada yaitu ajaran dari iblis, sehingga kita tetap beriman kepada zat Allah dan tidak akan menjadi su'ul khotimah. Itu namanya iman tapi dijaga. Jadi sudah beriman, hatinya makrifat tapi dijaga, perbuatan jelek nggak ada. Ibarat ada itu yang nggak seberapa lah, itu dijaga. Kemudian
kita disalbiai oleh iblis atau syaitan tidak mempan. Jadi kita tangguh. Nah, ketangguhan ini itu dinamakan iman maksum. Keterangan nomor 8 selesai. Supaya cepat. Bukan lari cepat, maksudnya itu ya cepat. Cerdas cermat. Ini cerdas cermat, dapatnya waktunya tepat, tapi dia memang betul-betul memenuhi sasaran. Seperti orang sholat, yaitu sholat jangan asal sholat, atau jangan asal sembahyang, tapi harus tahu kepada yang disembah. Itu tepat sasaran, di samping juga tepat waktu kalau bisa. Nomor 9, iman makbul. Ini untuk umum nih. Untuk umum. Adapun yang khusus nanti yang nomor berapa? Nomor 13 nanti. Kan makbulnya 2 ya Bu ya? Nah itu ada 2. Nanti saya kasih penjelasan bedanya kok. Cuma ini yang untuk umum dulu. Nomor 9, iman makbul. Artinya iman yang diterima. Jadi segala-galanya diterima. Wudhu diterima, sholat diterima, tawaf diterima, puasa diterima. Hasilnya seperti itu. Nah kita cek, kita itu diterima apa tidak secara syariat. Puasa kita diterima apa tidak. Ya diterimanya gini. Apa setelah puasa itu kan bulan apa? Syawal kan. Kalau Syawal itu kita amalia kita kebaikannya meningkat, berarti puasa kita diterima. Yang puasa kemarin itu. Tapi kalau kita setelah puasa amalannya malah merosot, itu tandanya tidak diterima, ada kejanggalan. Yang tahu ya kita masing-masing. Karena kita malas dan tidak, kan yang tahu kan dirinya sendiri. Nah, ini cuma acuan saja, kitab yang saya sampaikan seperti itu, tapi itu secara syar'i. Jadi iman makbul diterima. Kalau wudhu misalnya ingin diterima, ya pas wudhu walaupun enggak lama, ya melihat zat Allah lah. Di tengah-tengah boleh, pada awal boleh, pada akhir boleh, atau melihat semuanya 100%, ya malah baik. Kira-kira kita berwudu apa seperti itu. Tapi yang bagi yang sudah makrifat maksudnya. Masa satu detik aja nggak bisa. Lihat kepada Allah loh. Saya tak melihat kepada Allah dulu, tapi di tengah-tengah awal-awalnya karena pikiran ruwet ya gak eling lah. Akhirnya ya tengah-tengah loh, kok baru ingat tengah-tengah. Gak apa-apa, masih lumayan. Itu tandanya para jamaah, itu tandanya wudhunya diterima. Intinya pas wudhu entah mendapat detik yang keberapa gak masalah. Dari start sampai finish, asalkan ada melihatnya 1 detik misalnya, diterima. Kita sholat juga seperti, sholat kan umumnya kan 5 menit atau berapa Bu? Ya 6 ya. 6 itu aja hatinya sudah gerinjauan kok. Selak diuber kemanten bopo. Akhirnya wah gak esok khusyuk iki. Ya Pak Rahmat mati gak gopo tadi jalan. Wah selak masuk ini. Ya seperti itu. Tapi kan walaupun gopo tapi kan ibarat orang makrifat ya. Kan melihat aku makrifat Allah tapi kok agak singkat, gak apa-apa. Lumayan itu sholatnya orang yang ada makrifatnya seperti itu. Lah makbul itu diterima. Kalau kita tidak melihat kepada zat Allah, ya sepuranya ya, gak tanggung jawab. Ya, melihat zat Allah apa tidak, karena yang nilai kan zat Allah sendiri, berarti bukan urusan saya lagi sudah, urusan masing-masing. Cuma ngajinya bersama, amal ibadahnya diterima apa tidak, urusan masing-masing. Ngajinya bersama, khatamannya bersama, tapi prosentasenya masing-masing. Ada orang khatam 100%, ada orang khatam 80%,
Ya pengetahuannya loh, hasil makrifat. Ada yang khatam 70%. Bukan dari sini, dari pelaksanaan sendiri, absensi yang sudah tercantum dalam hatinya masing-masing. Kemudian diterima tadi adalah isarannya, yaitu sujud. Sujud. Kalau ibu-ibu kalau sujud, tangannya agak mepet ke badannya, terus tingginya sujud agak rendah dikit. Tapi kalau laki-laki sujudnya agak tinggi, terus tangannya agak renggang. Umpama tidak diikuti seperti itu, tidak apa-apa. Cuma ini aturannya dalam pasolatan lengkap. Makanya Bapak Ibu belum saya ajari tentang fikih. Kan ini tadi kan pelajaran tauhid cuma nyulik saja kan. Kalau rokok, ibu-ibu harus rendah dikit. Potongan punggungnya itu loh, agak rendah dikit. Kalau bapak-bapak agak tinggi. Dan tangannya gini yang laki-laki, yang perempuan agak gini dikit. Itu aturan syariat. Seandainya kita, wah aku kok gak seperti itu, masa kita meteri? Ya enggak. Gak usah dimeteri. Aku ukuran apa enggak sapir? Enggak usah. Ya sekira-kira lah. Yang enggak harus tepat seperti itu, enggak. Allah itu loh. Allah itu ampun kok. Apa namanya? Zat yang maha pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Oleh karena itu, Bapak Ibu kalau kurang baik kepada orang tuanya, mohon diperbaiki. Anak-anak, adik-adik juga gitu. Kalau kurang baik kepada orang tua, ya segera diperbaiki. Gak apa-apa kemarin-kemarin jelek atau min lah, gak apa-apa. Tapi kita ngaji, kalau bisa sekarang lebih baik daripada kemarin. Nah buktinya materi kemarin halaman berapa? Halaman 7, sekarang 8, 9, dan 10 dan seterusnya nanti. Ya, harus berkembang, jangan tetap saja. Tetap saja berarti ya khosirin, apa namanya, rugi. Dari arek pujian, rugi donya gak tadi apa, rugi akhirat bakal cilaka, seperti itu. Ya rugi pailit ya dikit aja, jangan terus-terusan pailit. Kan terus-terusan apa namanya jelek, ya diperbaiki sendiri. Nomor 10, iman sahar. Ini sahar bukan namanya orang, Mbak. Bukan namanya aku duwe kanca jenenge Cak Sahar. Oh, bukan. Sahar itu adalah bulan awaitu somal ghoti an adai fardi sahri. Sahar itu loh. Artinya apa? Bulan. Intinya tanggal yaitu dengan bulan. Isarahnya duduknya sembahyang. Hasilnya diterima seperti halnya matahari. Seperti halnya bulan dan tanggal. Kita itu gak mungkin nyingkir dari tanggal, nyingkir dari bulan. Nah, sekarang misalnya sekarang tanggal berapa? Tanggal piro ya? 18. Nah, 18 kan, berarti kan tanggal. Terus bulan apa? Umum. Nah, Juni kan. Oh. Jadi kita nggak bisa, tidak ngimani nggak bisa. Harus percaya, iya. Tanggal atau bulan. Orang punya hajat nggak mungkin nggak butuh seperti itu. Lah harus kita imani. Diimani maksudnya memang kita itu betul-betul butuh. Ada tak kita punya hajat lepas dari tanggal atau bulan? Gak mungkin. Nah, namanya bab iman berarti harus kita imani. Nah, imannya macam-macam apa? Iman, ada iman maksum, ada iman sahar, ada iman makbuk, nah, seperti itu. Nah sekarang iman sahar itu bulan. Jadi kita butuh sama bulan, jangan sampai sembrono dengan bulan. Karena tidak ada bulan juga kita tidak akan berkembang. Tapi ya itu syariat, hakikatnya walaupun tidak ada apa-apa ya Allah sendiri yang ngatur.
Ya jelas itu kalau bicara tentang hakikat atau mukasabah. Hakikat itu mukasabah. Nek syariat apa Bu? Muamalah. Ya. Jadi ini ada 4 ilmu yaitu apa? Syariat tarekat menjadi muamalah, hakikat marifat menjadi mukasabah. Kemudian yang nomor 11, buanter. Speedometer iki mulai lancar, mari digemui paling. Hati gak seret iku nih pelorane lho. Nomor 11 iman makbu. Apa artinya? Iman watak. Wataknya siapa ini? Yaitu makhluk gaib. Makhluk gaib dia malaikat. Imannya iman para malaikat. Malaikat itu kalau rukuk terus rukuk sampai kiamat. Ya termasuk hari ini. Yang bagian apa namanya? Yang bagian sujud terus nggak pernah sambat. Yang bagian apa? Duduk misalnya terus nggak pakai pindah-pindah. Itu adalah watak. Tidak ada yang kuat makhluk sekian banyak ini kecuali satu, yaitu makhluk namanya malaikat. Kenapa kok kuat? Alasannya apa? Karena malaikat tidak ada nafsu. Kuat. Ya, yang bagian rukuk terus. Nggak selesai kecuali kalau sudah kiamat. Nah, kalau kita ya sambat terus, apa longgo diluai kemeng, nggo sikile pindah mari miring kanan terus miring kiri. Ya biasa cabang 12 kalau gitu ya usume san. Kalau usume ngono sawangane usum layangan. Iman makbu watak. Tapi kalau manusia nggak kuat, ya kuat orang terawih aja ngenyang kok. Sampean hitung, sampean 1 bulan terawih yang aktif berapa? Ya itu. Nggak usah ditunjukkan di sini. Nggak usah ya. Terawih itu loh berapa sih? Sampean ya nggak ada minat sama sekali puasa sunnah misalnya. Puasa Rejab ya milih yang 1. Iku aja terakhir kali. Akhir pisan. Terakhir pisan ada oleh jam 09.00 dihitung lodong oleh situ. Kono umat sing kaya ngono. Jam 9 udah dihitung. Kalau barakmat ya insyaallah tambah membaik kok. Apik kok. Mudah-mudahan ya Allah barakmat dengan saya lah supaya dijadikan orang yang lebih baik daripada kemarin. Nah, seperti itu ya. Saya sendiri juga seperti itu. Saya kan masih punya orang tua. Saya berusaha bagaimana orang tua itu dikit-dikit jadi perhatikan dengan cara macam-macam. Caranya ini macam-macam. Ya disenangkan hatinya walaupun gak dikasih uang maksimal misalnya. Ya rundingan yang enak seperti itu. Saya juga punya orang tua. Adik-adik yang muda-muda juga seperti itu. Tidak ada orang tua itu ngajak jelek, saya kira nggak mungkin. Orang tua juga gitu terhadap anaknya, ya bisa melindungi lah. Insya Allah pendidikan yang saya sampaikan disaksikan orang banyak kok. Walaupun ngajinya seperti ini, tapi ternyata orang internet bisa menikmati ngaji. Memang di dalam makalah itu menjadi orang itu harus bisa manfaat buat orang lain. Kalau hidup di dunia enggak manfaat malah ngerepoti wong urip, namanya bukan Islam tapi adalah selam. Selam itu nyesel-nyeseli alam, nyoba-nyoba inggon. Kan manfaate ana jambune apa dijogo Parahmat. Engko ana apa jenenge HP-ne Mas Pandi tak joko. Seperane Mas Pandi aku kan jopok. Mana ya apa ini? Ngaji kok ngeten iki. Intinya apa sih? Supaya kita itu lebih baik dari kemarin.
tidak ada inti lagi. Secara umum seperti itu. Nah, kalau kita tetap aja jelek, lah itu hasilnya ngaji apa? Nah, kalau makan ya terserah, lelek titik nggak apa-apa. Jangan sampai makanan baik-baik. Kenapa? Ya supaya itu sehat walafiat. Ya malah mati saya terlalu enak makan karena ngantuk terus, akhirnya dibuai dengan iblis dan syaitan, muncul rasa rasen. Yang wareg gak kelar ontek, lewe gak kelar ketawe. Nah, yang enak bagaimana? Ya sedang aja, sedang saja. Gak boleh terlalu, gak boleh kekurangan. Ini nomor 11 adalah khusus imannya para malaikat. Pertanyaannya, terus malaikat siapa yang sekarang tidak sujud? Maksudnya itu tidak melaksanakan ibadah perintah Allah. Tidak ada. Kecuali satu yang tidak melaksanakan, Bapak Ibu. Siapa itu? Yaitu malaikat yang namanya apa sih jenenge? Itu loh. Yang dulu saya ceritakan loh, Bu. Azazil. Ya, cuma itu saja. Sekian triliun malaikat, misalnya saya ngomongin triliun itu aja. Triliun itu piro motone kalkulator sama entek. Ya, seperti itulah contohnya. Kemudian yang nomor 12 adalah iman maksum. Artinya iman yang dijaga, imannya para rasul. Kalau tadi kan ada iman maksum nomor 8. Itu buat untuk orang Islam. Buat umatnya maksudnya, umatnya Nabi. Tapi kalau yang nomor 12 ini adalah untuk nabinya. Makanya para nabi atau para rasul lah, itu imannya dijaga. Misalnya Nabi Muhammad mau berbuat jelek, dijaga. Akhirnya terkunci, nggak bisa berbuat jelek. Seperti itu. Yes, kita ya harus bisa mendidik dirinya sendiri. Pengaruhi dengan apa yang di luar sana. Jangan mudah dipengaruhi, kita itu sudah dewasa ya. Nggak boleh dipengaruhi. Makanya kita sebelum mati, mari kita mati dulu. Sebelum diwudoni orang lain, marilah kita wudhu terlebih dahulu. Kan gitu. Sebelum kita dimakamkan di dalam tanah, sekarang diri kita tanam di dalam tanah. Itu berarti kita itu tinggal rumongso, jangan sampai GR atau gede rumongso. Jadi kita harus mengaku ayo mati dulu sebelum kita mati yang sak benere. Nomor 12 berarti milik Rasul siapa ini Bapak Ibu? Kan banyak 25. Termasuk milik Rasul siapa? Ya semuanya, mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, ini termasuk nomor 12. Berarti cabang 12 ini tergolong ngajinya Rasul. Dasar memang halamannya 12. Apa sih? Kok nemen itu? 12 ini milik penjagaan terhadap Rasul. Terus ngajinya di sini juga tidak jauh dari jam 12. Berarti ya ini sudah nggak bisa nilai saya ini. Nggak bisa. Iya 12 ya. Kok kayak ngono sih Bu? Nah, saya nggak tahu ini takdir ya. Terus ada apanya 12 ini? Makanya kalau Bapak Ibu berjumpa dengan sana, berjumpa dengan dokar atau apa? Kuda, memang kuda itu nomor 12. Zaman dulu Abah Muslimin tombok. Oh, ada ya apa? 12. Ya, itu dulu. Macamnya wong desa ya ngene iku lah. Tombok. Saya masih ingat kata-kata seperti itu. Nggak usah dilaksanakan, wong ini loh gabungan ngaji kok. Ibaratnya orang
sesuai dengan kebutuhan keterangan kok. 11 nggih dadi imane para rasul. Para rasul apa para nabi? Para rasul. Jangan tasih ingat tentang perbedaan nabi dan rasul. Ini rasul bukan nabi. Kalau rasul itu pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Cirinya kalau rasul itu menyampaikan apa benarnya dari Allah, termasuk ngaji ini. Ngaji ini ilmunya rasul bukan ilmunya nabi. Jadi sampai ngaji tauhid, ini orang internet saya kasih tahu juga. Orang YouTube, orang internet, dengarkan saya bicara. Ngaji tauhid itu ngajinya rasul. Rasul itu utusan. Makanya ngaji tauhid yang asli sesuai dengan jalur. Saya sampaikan jelek, saya sampaikan jelek. Baik, saya sampaikan baik. 60% saya sampaikan 60%, terhitung 80% misalnya, saya sampaikan 80%. Rasul itu seperti itu. Tapi sekarang nggak ada rasul secara fisik, tapi ilmunya harus sama dengan rasul. Ilmunya harus sama dengan rasul. Kalau besok kita mendapat syafaat, mencafaati orang yang ilmunya standarnya sama. Nah sekarang kalau nggak ngaji tauhid, mau kelas rasulnya kelas apa? 25 rasul sudah berhenti, nggak boleh ada rasul lagi. Tapi ilmunya berkembang terus. Kalau kita ilmunya nggak sama dengan rasul, maka kita di akhirat nggak dapat syafaat. Nyafaati bukan ngawur, harus orang yang sama. Kendaraan yang kita miliki harus yang sesuai dengan kita yang kita ambil. Seperti itu. Makanya kita beli apa-apa kan sesuai dengan hati kita. Wah ini gak seneng aku seneng yang ini aja. Seperti itu, pilihan itu akurat. Jadi kita itu memilih dari siapa? Ya dari Allah. Tapi Allah membebaskan, akhirnya kita mempunyai kehendak. Dan kehendak ada dua, yang pertama dari manusia, yang kedua adalah dari Allah. Kenapa kok manusia dikasih? Iya supaya milih. Tapi bukan kehendaknya manusia loh ya. Kehendaknya Allah. Buktinya kita ingin jadi orang baik, ingin jumpa kepada Allah, tapi Allah memberi kesempatan, akhirnya kita buktinya datang. Walaupun ada tidak datang kan nggak masalah, ada kesibukan. Tapi hatinya kan masih cuma entel. Seperti itu. Lah orang mau berbuat jelek, apa aja namanya, yang maling atau dan sekitarnya lah, itu juga dari Allah. Tapi orangnya memang dikasih pilihan. Terserah kamu berbuat jelek saya dorong, berbuat baik juga saya dorong. Nah, jangan keliru pilih. Milih itu yang baik. Milih yang baik kadang-kadang dapat jelek kok. Nah, buktinya kita beli telo, kelihatannya baik, ternyata loh kok bongkeng. Kita nggak mau sebenarnya, tapi ada bongkeng seperti ini. Alah. Ya, anjane wong milih sing apik padahal iku cek oleh apa mana sing gak niat milih apik elek tok. Wis elek tok dilakoni dadi apa katene ya. Gua akhirat digepuki malaikat malaikat Malik, ini kuburan digepuki malaikat Mungkar Nakir. Karena dia di dunia ini enggak mau melaksanakan perintah Allah. Orang-orang lupa kalau tauhid itu perintahnya Allah itu lupa. Karena didangdangi oleh iblis dan syaitan sehingga yuwaswisu fi sudurinas, berbisik di hati manusia, akhirnya manusia menjadi malas. Makanya kalau bisa jangan terlalu lapar. Susah lapar pisan dimasuki oleh barang-barang seperti itu. Ya makannya apa gitu, lendo atau apa, rujak campur atau roti goreng. Jangan sampai itu lapar. Karena barang-barang seperti itu menghuni kepada orang yang memang targetnya seperti itu. Gak boleh lapar-lapar betulan Bu. Cukupan aja lah. Walaupun ada kesusahan, sedih, sumpek, susah. Ada perbedaannya, sedih, sumpek, susah. Kalau nggak ada bedanya atau nggak bisa membedakan nggak apa-apa. Tapi harus bisa membedakan antara Allah yang sebenarnya dengan tidak, gitu aja. Makanya saya umumkan pada internet, jangan nyembah Allah ya. Allah itu makhluk.
Kalau Allahnya Allah suara. Nomor 2 tulisan. Nomor 3 nama. Makanya barangkali ada tulisan Allah nempel di dinding atau di kita beli 2 Muhammad dan Allah itu hanya lambang saja, ibarat masjid hanya menara saja. Nggak ada yang pasti. Yang pasti ya di dalamnya masjid itu. Iya, tapi jangan keterlaluan. Keterlaluan dikira Allah itu di dalam masjid. Tidak, malah masjidnya di dalam zat Allah, seperti itu. Orang-orang banyak yang keliru kalau ngajinya nggak sampai menyentuh kepada tauhid. Udah, salahnya nggak sedikit, banyak sekali. Itu belum munafiknya itu masih kesalahannya saja. Belum munafiknya, belum syiriknya, belum kubur. Waduh, penyakitnya sak buajek, Bu. Jangan sampai hati ini kosong dari tauhid. Tauhid mengajak kebenaran kan, yang sembahyangnya nggak benar sekarang dibenarkan. Kemudian yang nomor berapa? Oh, sekarang 13. Nomor 13.